Hai semuanya, aku Fauzia Heriansyah. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering bikin dahi berkerut. Ya, tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan wewenang pemerintah daerah. Tapi tenang teman-teman, di video ini dijamin gak bakal ngebosenin loh, karena kita bahasnya asyik, santai, tapi tetap berbobot. Jadi teman-teman, tetap ikuti aku ya. Coba teman-teman bayangin deh, Indonesia itu seperti pohon yang besar. Nah, pemerintahan pusatnya adalah batangnya, dan daerah-daerahnya adalah cabangnya. Kalau semua keputusan cuma diambil dari batang, kira-kira cabangnya bisa tumbuh maksimal nggak ya? Itulah kenapa adanya yang namanya desentralisasi. Jadi, desentralisasi itu apa ya? Jadi, desentralisasi itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah supaya daerah bisa atur rumah tangganya sendiri. Contohnya nih, kota A ingin kembangkan pariwisata lokal. Pemerintah daerah bisa bikin peraturan daerah atau perda, promosi wisata, bahkan kelola anggaran sendiri, tanpa harus tunggu restu dari pusat. Lalu dekonsentrasi itu apa ya? Kalau dekonsentrasi ini agak beda, bukan dari ke pemerintah daerah, tapi ke wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kayak gubernur nih. Nah, jadi contoh kasusnya itu gimana? Contohnya begini teman-teman, Kementerian Pendidikan punya program nasional, tapi pelaksanaannya bisa lewat kantor dinas pendidikan provinsi. Itu artinya pusat menitipkan tugas ke wakilnya di daerah, bukan ke Pemda. Singkatnya, desentralisasi itu adalah daerah punya kuasa sendiri. Nah, sedangkan dekonsentrasi artinya pusat tetap pegang kuasa, tapi lewat perwakilan. Nah, jadi teman-teman udah paham kan tentang dekonsentrasi? Kak, aku mau bantuin kakak nih. Kakak bersedia nggak aku bantuin? Nah, ini namanya tugas pembantuan. Tadi kita bahas desentralisasi, dekonsentrasi. Sekarang kita bahas tentang tugas pembantuan. Contohnya kayak kamu diminta kakak kamu untuk nyiapin pesta, tapi alat dan uang dari dia, kamu tinggal laksain aja. Nah, jadi tugas pembantuan itu pemerintah pusat atau provinsi minta bantuan ke pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Teman-teman mau contohnya nggak? Atau udah ngerti nih? Oke, aku kasih tahu contohnya. Contohnya, pusat minta Pemda data ulang penerima bantuan sosial. Pemda bantu kerjakan, tapi pusat biaya dan kontrolnya. Tapi pusat yang bantu biaya dan kontrolnya. Tadi kita bahas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Sekarang kita bahas apa aja sih wewenang pemerintah daerah. Jadi teman-teman, ada 3 jenis utama pemerintah daerah. Yang pertama, wewenang otonom, di mana daerah bebas atur pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Yang kedua nih, ada wewenang bersama. Wewenang bersama ini butuh sinergi pusat dan daerah, kayak soal lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, ada wewenang delegasi. Wewenang delegasi ini artinya pusat kasih tugas khusus ke daerah. Misalnya kayak pengelolaan proyek nasional tertentu. Jeng jeng jeng, selesai. Jadi ketiga tadi itu penting loh, biar daerah bisa maju. Aku terus jam lebar nih, kita ambil kesimpulan yuk. Jadi teman-teman, desentralisasi bikin daerah itu mandiri. Dekonsentrasi bikin pusat bisa hadir di daerah. Tugas pembantuan adalah bentuk kerjasama. Dan semua itu mendukung wewenang pemerintah daerah agar pembangunan merata sampai pelosok negeri. Oke, kita udah di akhir video. Teman-teman udah paham semua kan? Kalau paham, Fauzia tentu saja bahagia. Semua video ini bikin kamu makin paham dan makin cinta sama tata kelola negara kita.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bareng aku, Fauzia Heriansyah. Jangan lupa like, share, dan sebarkan semangat cerdasmu. Salam semangat membangun Indonesia dari daerah. Bye-bye.